Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Malam ini kita akan merenungkan satu tema, Tuhan semua orang. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Engkau telah menuntun dan memberkati kami. Dan sekarang kami akan merenungkan sabdamu yang kudus, kiranya rohmu bekerja atas kami. Segala kelemahan kami kiranya Tuhan ampunkan. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 36. Demikian sabda Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Di Pulau Jawa ada pahlawan yang kita kenal dengan pahlawan emansipasi, pahlawan persamaan hak yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Kartini yang lahir di Mayong 21 April, tahunnya saya lupa, tapi saya mengingatkan bahwa melalui surat-surat yang dikirim ke Belanda ke istri dari Tuan Abendanon, dan akhirnya terbitlah sebuah buku yang diterbitkan oleh Tuan Abendanon di Belanda sana dengan satu judul, Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, saudara-saudara, di Timur Tengah juga ada perjuangan untuk persamaan hak, bahkan mungkin status apa namanya saya tidak begitu tahu. Saya bersyukur kemarin malam saya mendapatkan berkat yang luar biasa karena saya menggunakan istilah desersi untuk tentara yang waktu itu di Roma mengatakan tidak dan kemudian dianggap menentang, tetapi yang betul ternyata bukan desersi tapi insubordinasi. Terima kasih untuk Mas Krisnanto yang telah memberikan info ini dan saya sangat bersyukur untuk berkat ini. Nah, malam ini kita diajak untuk melihat betapa orang Israel itu mengangkat dirinya lebih dari yang lain. Termasuk Petrus dan kawan-kawan, 12 rasul itu juga dicekoi, merasuk dalam jiwa, tubuh dan rohnya, bahwa dia ini adalah bangsa Tuhan yang tidak boleh berkumpul dengan, bahkan kalau berkumpul dengan orang lain itu najis. Nah, saudara, kalau ingin orang lain bisa selamat, maka harus masuk ke orang Israel yang disebut dengan proselit itu. Jadi di situ ada sekat yang luar biasa. Ketika Yesus hadir, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, maka banyak orang Israel tidak bisa menerima.
Kenapa? Juru selamatnya ya juru selamat untuk Israel, bukan untuk dunia. Tetapi jelas Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kehadiran Yesus adalah kehadiran untuk dunia, bukan hanya untuk sekelompok bangsa. Karena paham bahwa Yesus hadir untuk sekelompok bangsa, sudah merasuk ke para rasul. Ketika para rasul ini mengabarkan Injil, dia takut-takut, nanti kalau saya kumpul dengan ini najis dan seterusnya. Tetapi Petrus menerima penglihatan yang luar biasa. Petrus menginap di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Pekerjaan penyamak kulit bagi orang Yahudi, orang Israel, itu haram. Tetapi anehnya justru Petrus menginap di situ. Di sisi lain ada Kornelius, seorang komandan yang saleh, tentara Romawi yang saleh. Baik Kornelius maupun Petrus menerima penglihatan. Kornelius diminta untuk menjemput Petrus, demikian juga sebaliknya Petrus juga menerima penglihatan. Ada semacam keranjang yang datang dari langit berisikan berbagai macam hewan dan seterusnya dan seterusnya. Petrus mengatakan, Petrus sembelihlah itu. Tuhan mengatakan demikian. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, selama ini saya tidak makan itu karena itu haram. Sampai 3 kali dan terakhir Tuhan kata, apa yang dikatakan halal oleh Tuhan, jangan kamu nyatakan haram. Petrus bingung, ini benar apa enggak. Tapi begitu Petrus berjumpa dengan utusan Kornelius, dan kemudian Petrus bersama-sama datang ke Kornelius, di situ kemudian Kornelius diberkati Tuhan karena ternyata Kornelius juga menerima kuasa Roh Kudus. Maka akhirnya Petrus membaptis Kornelius dan semua yang di situ. Sebelum itu Petrus mengatakan, sekarang aku tahu bahwa di hadapan Tuhan semua orang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, semuanya sama. Karena itulah maka Petrus mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus yang dia wartakan itu adalah Tuhan untuk semua orang. Dan karena itu akhirnya Petrus berani membaptis Kornelius dan kawan-kawan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makna apa bagi kita hari ini? Ada banyak hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran di situ, saudara. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sedikit saja. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi umat yang luar biasa. Apa yang mau kita lakukan, saudara? Mari kita berpandangan berbalik dari orang Yahudi. Artinya apa? Perpandangannya terbalik. Kalau orang Yahudi, tolok ukurnya apakah orang itu baik atau tidak, ada dirinya sendiri. Tetapi malam ini saya ingin mengajak saudara, karena Yesus itu Tuhan untuk semua orang, maka mari ketika kita melihat orang lain dan diri kita, tolok ukurnya adalah orang lain. Artinya apa? Yesus mengingatkan kepada kita, apa yang ingin kamu orang lain lakukan untuk kamu, maka lakukanlah itu juga untuk orang lain. Jadi kalau kita ingin supaya orang lain mengasihi kita, maka kita harus lebih dulu mengasihi orang lain itu. Artinya bahwa kita harus menjadi pelopor untuk
menghormati, menerima sesama kita dengan baik dan benar. Yesus yang adalah Tuhan semua orang, kalau dia mempertahankan saya ini Allah, saya ini Tuhan, maka tidak ada yang selamat. Tetapi justru karena Yesus tahu betul bahwa dirinya Tuhan, maka dia hadir datang ke dalam dunia supaya banyak orang diselamatkan. Nah, itu berarti Yesus datang melayani dan menempatkan manusia sebagai yang terhormat dan berharga. Maka kalau saudara baca dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi sangat jelas di situ saudara, bagaimana Yesus menempatkan manusia sebagai yang berharga dan mulia. Karena itu mari kita juga melakukan itu. Kalau Yesus sudah melakukan itu untuk diri kita, maka sekarang mari kita lakukan itu untuk sesama kita. Saya yakin pasti akan terjadi perubahan yang besar, yang luar biasa. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah mengutus, mempertemukan Petrus dengan Kornelius, orang Yahudi dengan bukan orang Yahudi, dalam satu keselamatan, maka sekarang jelas tolok ukur. Nah ini tolok ukur sebagai keluarga tidak lagi ikatan primordial, tetapi tolok ukur sebagai keluarga adalah ikatan iman dan cinta kasih. Jadi kalau itu terjadi atas kita, maka sebenarnya kita adalah keluarga besar, siapapun orangnya. Ikatannya adalah cinta kasih. Kita yang harus mengasihi, maka semuanya menjadi saudara dan keluarga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu barang gampang untuk diucapkan, tetapi barang yang sulit untuk dilakukan. Namun demikian, mari kita tetap melakukan itu semua, supaya dengan demikian hidup kita tidak terikat, terbelenggu oleh ikatan-ikatan primordial, tetapi hidup kita dimuliakan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk semua orang, itu berarti sekarang hidup kita menyatu, mengerucut kemana? Ke Tuhan Yesus. Dan itu berarti masa depan kita langkahkan untuk satu titik, bahwa Yesus menyediakan keselamatan, dan itu berarti semuanya akan menghadap pengadilan Yesus. Kalau semua akan menghadap, maka berbahagialah kita yang sudah percaya, karena kita pasti menjadi pemenang. Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjadikan kami pemenang, karena Engkau memanggil kami untuk percaya kepada Kristus. Malam ini ajarkan kami untuk terus mengikut Engkau, percaya kepadamu. Dan itu berarti malam ini Bapa, Engkau mendidik kami, mengajar kami supaya kami mendengar panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan kidung jemaat 355, bait pertama, kedua, dan ketiga. Yesus memanggil
jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar, pilihlah Yesus jangan gentar. Hai marilah datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengan lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih, sampai ketemu besok Jumat sore jam 4:30.